Agus Harjanto. Ditulis sik. Dicorak tulis aku. Nggih. Iki kok kan ngene ora. Ora jane saya kan. Tora dereng. Ora aku kan mlebu kene Nggih. Dalem. Ini siap. Terus balik juga kan Oh, dhuwur ya. iki kan apa kata. Ora kok datang. Iya, iya. Cita-cita ora ngono iki. Tak cuwire. Kadang ngaku-ngaku lho. Agar supaya imun kita naik, kesehatan kita jadi terjaga, dan semuanya harus saling menjaga dan saling mengingatkan untuk protokol COVID dan supaya terjaga dari pandemi COVID-19 ini. Ya, sekali lagi semangat, terus beraktivitas dengan baik, guyup rukun, maju terus sehingga bisa memajukan institusi kita FEB menjadi jaya. FEB jaya, FEB jaya, UNS bisa, UNS bisa. Terima kasih. Selamat ya beraktivitas sampai sore nanti. Kalau mau renang juga silahkan. Satu selawe, yang wis genep digegem. Satu selawe, 125, 125. Masih. 1, 2, 3, 4, 5. Sopak gue jeneng burine to, Pak. 1. Buat kelompok dengan jumlah 200. 200 saja. 200. Orang oleh melipir. 200. Oke, baik, bikin lingkaran. Mari melingkar, bikin lingkaran. Kita berhitung lagi, ya. 1, 2, 3, 4. 4 saja, kembali ke angka 1. Teriakkan angkanya dengan jelas, ya. Seperti biasa, yang pernah kita lakukan. Kalau saya bilang angka 1, semuanya menunjuk ke atas. 1 seperti ini. Nah, ini jaga-jaraknya bergawis lambung. Ini yang kedua. Yang tadi pertama ya, corona. Yang ini kedua ya. Gak apa-apa, aja dur-dur, penting 1 gitu ya. Siap? Kalau saya teriakkan 1 semuanya seperti ini.
kalau kedua lihat temannya. Bisa? Nanti ada hitungan ketiga. Bisa? Oke, kita mulai. 1, 2, sambil duduk tetap ke atas dulu. Lihat temannya, pahami siapa saja yang ada di timnya. Lihat Pak Eko, temannya siapa aja, jangan saya. Lihat temannya ada siapa saja. Sudah? Apa? Seambu-ambu nih. Oke, baik, siap. Saya akan sebutkan K3 dan silahkan tunjuk siapa yang jadi leadernya. Siap? 3. Siap? Siapa Pak? Masa? Ini siapa ini? Baik. Siapa? Pak Didut. Pak Eko, Pak Didut. Pak Ahmad Subarjo. Pasis. Eksis. Ahmad Subarjo. Oke, baik. Dalam hitungan ketiga, silakan dipimpin. Buat nama timnya. 1. Bebas saja. 1, 2. Siap. 3. Goyang sis, Tarik sis. Oke, tim 1. Teriakan kelompoknya dengan bersama-sama yang datang. Kelompok Bapak. Iya. Foto jangan. Kompak. Yang sini dulu. Apa namanya? Oke, baik, kelompok. Mandiri. Timnya saja. Nama timnya. Tim apa, Pak? Yang sini. Timnya saja ya. Tim apa, Pak? Oke, baik. Hitungan ketiga lagi. Buat slogannya. Semangat. Saya sebutkan nanti. Ini Pak Eko, Semongko, Mandiri, Hore. Oke, baik. Saya sebutkan nanti silahkan langsung teriakan. Kompakan dulu. Gerakannya kompakan dulu. Silah. Oke, silah ya. Saya akan sebutkan nama timnya dan teriakan dengan lantang. Siap. Saya panggil dari tim Mandiri. Bisa. Mandiri. Bisa gitu, Pak. Kendalanya harus jelas, Pak. Bisa gitu. Mandiri. Oke, kita ulangi. Dari tim Mandiri. Bisa. Baik nih, ya kita akan berjalan untuk latihan ini juga aja. Ya. Untuk yang pertama, kita akan mainkan sumpit delivery. Ya. Bisa pakai sumpit? Bisa. Sumpitnya masih terbungkus, jadi higienis. Nanti dibuka, bungkusnya dipakai, sumpitnya dibuang. Baik, nanti kita akan pakai sumpit. Tugas dari masing-masing tim adalah memindahkan. Ada 4 buah barang yang harus dipindahkan dari garis start menuju garis finish di sana. Pakai sumpit. Secara estafet. Jadi nanti orang pertama akan memindahkan ke orang kedua ke orang ketiga dan seterusnya.
Sampai orang terakhir baru boleh ditaruh di belakang garis finish. Oke? Saya dipahami ya? Barang yang dipindahkan, bagikan supupnya dulu. Ingat jaga kebersihan. Gimana bisa parah? Tak puluh. Gimana ayam? Nanti kalau udah selesai boleh dibawa pulang. Boleh dibawa pulang sumpit yang kita dipakai. Karena yang menunjukkan jenengan bukan saya. Kita kok rasanya kalau sumpit rasa lho, Pak. Ini biasanya gede kowe. Oke, baik. Delek. Mana baru ini delek, Pak? Abot sisih. Nggih, abot sisih, Mas. Oke, sudah? Sudah, baik. Silakan dibuka plastiknya, boleh dikantongin dulu. Kantongin dulu. Jane ning kotak ngono iki jarake doang iki jono iki mau. Iso ora ya, ora iso. Saiki ning ngakani, Mbak. Didamu sini, didamu sini. Kurang tak col lho. Mbak, aku ora iso iki. Oh, Yune aja dicolke sik. Yune aja dicolke sik pokoknya. Mbak Yuni, ayo. Tahan terus. Ayo, kurang menang. Yo. Iya, iki rasa negara. Lah dilorok iki dicedakke. Aja miring ngene wae, ngene wae. Kesuwen. Kok kandui? Ndak kesuwen. Lah padahal aku jagling ngene iki iso lho. Oke, jatuh diulangi. Yang gede nang tangan. Muter mawon wae. Nah, alon-alon. Sip. Wah, pesimis, jangan pesimis, Pak. Taruh. Cul. Kalem. Pancene to. Ya kene dipasan sik wae ya. Alah, genah mau tangan dulu. Santai wae, Pak, santai, Pak. Enggak. Santai. Cul. Kenceng sik, kowe kenceng sik, meneng wae. Golet. Padi. Kencengen blinding ini. Oh, anu. Baru nih. Di. Oke. Rung. Yuk. Ayo konsentrasi satu. Ayo jatuh lagi. Jangan menyerah. Dipetet lho, Pak. Kalimat dipetet kok. Nah. Pak, optimis sampai finish. Cul. Dipetet. Didamu. Didamu sithik ngaten iki. Jangan dipetet-petet, kecotot nanti. Baru nih. Junjing, awas junjing. Wes. Awas junjing. Surat apa? Tamu kedel mare ya. Oh, lah kok kira. Mantap. Aja obat sih, meneng wae sih. Karena di sini sudah semakin jauh, resikonya semakin besar. Kalau ada penghalang silahkan. Dihitung dulu. Nah, oke Pak, dihitung Pak. Penadil. Dihitung Pak. Semenewang dipadake. Dihitung Pak. Satu. 12. Jangan dibuang sembarangan. Atau ditaruh di bawah dulu, tapi terus dibuangkan ke apa? Sisa.
Aku rasa. Ora kok sik tanganmu ngene sik. Contoh ngono lho. Bisa dicepit cara ke bawah gini. Sing lakokke iki di tengah. Enggak boleh lompat-lompat ya. Wow, tadi dah. Coba balik wae diwalik. Itu kan jepit. Dilebarin dikit sekarang. Wah, enak sih. Ya, Mas, coba. Oke, ulangi lagi. Iya. Penae piye, Bu? Penae kok pinggir. Penae pinggir. Jadi penae kok sampai nopo. Tinggal aja. Wis suwe ora marah-marahi wae. Wes coba. Wes. Tapi terus. Saya kasih waktu 5 menit lagi untuk diskusi selanjutnya. 5 menit. Ini 3 sekali loh. Apanya? Yang sekali kok. Iki ada Rono. Dibaca dulu. Dibaca dulu ya. Telu sak tapa. Bawa telepon maka tiap yang telu bisa. Gojaki ngono kan lho, digojaki ngono kan lho, gojak-gojak. Berupa tali yang terhubung di belakang karet. Seluruh anggota harus memegang tali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini kegiatan untuk tenaga pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS dalam rangka supaya hidup, rukun, bersemangat dan bisa berkolaborasi dengan sesama temannya agar supaya kinerjanya bisa lebih meningkat. Jadi kegiatan ini memang dirancang untuk keguyuban, rukun. Ini kan seperti kegiatan di atas itu, kalau di sebelah ini, kalau ini individu kan nggak bisa ini. Nah, makanya ini dirancang permainannya ataupun jenis-jenis permainannya adalah untuk keguyuban. Ini bagus sekali saya rasa untuk bisa memahami orang lain. Nah, ini diperlukan di dalam teamwork FEB UNS. Terima kasih, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi diskusi pribadi maupun masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum Mau nyoba lagi? Terlalu mudah kayaknya. Alah, wis. Kumpul 8, Mas. Kumpul 8. Ganti galon ya. Buntut-buntut. Iki digoceki sik, tak tarik sik. Sisi-sisi cetoke, sisi-sisi cetoke sik. Tali sisi cetoke sik. Nah, iki cetoke tarik nang rene. Wah, lah kene murai ngene iki aku nganggo sama Pak. Wah, iki nganggo teknik dan muntaso.
Ana sing geret. Telu. Di wae di geret. Makanya berapa dirapain? Satu. Gerete di. Gerete di. Gerete di. Nika. Dereng. Cuma dipanteng gede dipanteng game iki to. Ya dipanteng. Oke rolas gue dhewe. Dipanteng riye. Coba 1 2 ayo. Coba. Alun-alun. Pegangnya di ujung Pak. Ujung mana Pak? Taringnya tuh ada ujungnya kan. Kolongnya itu lah. Enggak ada nyampe tempatnya no. Ini harus di sini. Pegangnya di sini ya Mas. Oh enggak apa-apa. Uji coba. Ayo dicoba masuk. Kiri. Kiri. Mana leadernya? Semuanya lagi. Lepas. Elan. Santai. Jangan ditarik. Aja ditarik. Dikasih kendor. Ya jalan. Dikasih kendor. Aja kenceng. Dikasih kendor. Aja kenceng. Belum rata. Geser kiri. Kiri. Belum. Tarik satu dulu. Belum. Geser rata sih. Rata dulu. Wes kono mau. Enggak rata. Tarik pelan-pelan. Satu. Aja jalan. Jangan naik. Dipandang dulu, Pandang. Pandang. Yeay. Ya tarik kabeh. Mudun. Ya geret. Geret. Angkat. Ya. Pegangnya enggak boleh yang tengah ya, harus yang di ujung. Santai. Jajar ke apa? Jajar tower. Pelan. Lore wer apa? Lore. Orang mepet. Kurang mepet. Harus kembali ke tower. Turunkan. Berdiri. Turunkan. Kuri kendorke. Ustadz kendorke. Bang lo. Kuri rono. Yo Mas Kuri, nah. Bener. Tarik pelan-pelan nih. Baterai kurang rene, baterai. Nah. Yo tarik pelan-pelan. Semeleh sih. Semeleh. Yo tarik. Alon-alon. Megar. Wah, kuwi wangen kaduan. Tim yang tercepat nanti yang akan mewakili untuk bisa meraih hadiah dari Pak Dekan. Istimewa hadiahnya, saya nggak bohong. Istimewa banget, berharga banget. Oke ya, siap. Yang beresiko jatuh, rusak, basah, tanggalkan dulu. Ingat, kita adalah sebuah tim. Oke, baik, kita akan bermain di kolam renang. Oke, baik. Ini Mas Eko mau. Waktu dimulai dari sekarang. Setiap tim ada strateginya. Silakan. Di balaku. Mengambil huruf Indonesia muda, bukan mengambil koin lagi. Gunakan huruf sesuai kebutuhan saja. Bila terdapat kelebihan huruf maka segera kembalikan. Apabila terdapat kelebihan huruf maka tidak akan mendapatkan tiket menuju pos berikutnya.
Yes. Ora iki bali iso. 2 kali bisa. Iki wong cicing wong ini satu bisa 5 orang enggak apa-apa toh. 13 sih wong 13 sih. Lah iya. Kurang dong. Untuk wong 13 iku kudu digur kabeh. Time wong piro? Berarti kudu jegur kabeh. Ora wajib kabeh apa ora? Hah? Wajib siji-siji ora. Siji. Nek ora cukup. Grupe 12 lho. Ora lagi rolas. Kabeh. Kurang wong anggotane mung 12 iki 13. Ya ini apa? Kalau udah selesai balik ke urutan lagi gitu ya. Koine ndi koine? Masih kok. Kalau ya enggak terpakai silakan. Apa sih cemplung kayak koine? Watu iki. 100 koin ya bisa sebar. 100 koin. Kananmu kanan. Godong. Cak godong kuwi lho. Nang ngisarmu kuwi. Dengane yo. Yang nggak kepake dikembalikan ke kolam. Yang nggak kepake silakan dikembalikan ke kolam dulu. Oh bisa wes. Wes kurang wes. Beda no. Yang lain yang nggak kepake kembalikan ke kolam dulu. Yang nggak kepake kembalikan ke kolam dulu. Takon kondisi es. Es kurang es. Kembali kembalikan ke kolam dulu. Kembalikan dulu. Pesen tak pira? Siji. Satu orang. Kurang itu, Pak. Mangel tenan nek belane tak kepok. Iki sapa? Kurang enya. Ure. Sapa to bisa? Weh, kabeh antuk. Weh. Besar menuju juara pertama. Gajah sebut, gajah sebut, gajah sebut, gajah sebut, sebut. Peter. Gajah sebut, gajah sebut, gajah sebut, gajah. Ambil napas. Juara pertama. Hadiah dari Pak Dekan. Hanya satu ya? Iya. Masak pedes. Semut. Sudah dibungkuskan. Dari Pak Dekan. Nanti langsung diberikan oleh Pak Dekan. Siap? Kalau gajah? Besar. Kalau gajah? Jangan kalah. Semut? Kecil. Oh. Ulangi lagi. Semut? Kecil. Kalau gajah? Besar.
Besarnya jangan tanggung, Bu. Mancing. Siap? Siap? Ready? Ready? I'm ready. Oke, gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, gajah. Besar. Gajah, semut, gajah, semut, gajah, semut, semut. Kecil. Oke, pemenangnya adalah dari Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke panitia. Kita setelah ini akan ada secara sehat. Secara sehat, kemudian nanti kita ada lomba masak. Kambingnya sudah Hidup ada. gimana? Hore! Juara, hore! Hore, juara, hore! Depan joglo kecil. Boleh. Depan joglo kecil. Yo, kayak bebas. Bebas. Besok turun, Mas. Bumerang ra. Masih ada nih. Kurang. Oh, dan dastus lo. Panas. Pakai kono. Yuk. Pemenang, hore! Juara. Oke, tangan kanan ke depan, tangan kanan ke depan semuanya. Semuanya tangan kanan ke depan tekan. Foto saiki. Hore. Ayo 1 2. Slogan 1 2. Bisa. Ulang lagi. 1 2. Bisa. Jaya. Juara nih. Hore! Backgroundnya kelihatan nggak? Suara apa pernah vokal cetak. SPJ-nya apa? Tahunnya salah. Di video kan di video. Mantap. Sip. Kemarin itu kan waktunya. Sip. Ini bandingan lagi apa dari itu aja apa ada. Gua nang Jogja lho. Ini varian baru pripun? Ada varian baru pripun iki? Kita provinsi lho. Niki sing anu. Tangan mana tuh di tengahnya? 362. Tangan dua. 6. Ada sisi. Lalu Pak Ardi itu sub non akademik gitu.
pada Mbak Dewi ini yang dulu Kasubag Rensi, dan Pak Budi Mawa, Pak Budi Sidol ya, dulu Kasubag Mawa gitu. Jadi ini karena kita sudah berubah bentuk, dan kemarin ada SK, Mbak Dewi kelihatannya ditugasi di Japanologi gitu dengan Prof. Lahir. Lalu Pak Budi itu ke Bromo, malah iso racing terus itu, gitu. Jadi Pak Budi, jadi terima kasih Mbak Dewi, Pak Budi ya, yang selama ini telah bekerja bersama kita semua. Ya. Karena ini tugas maka ya jadi ya semedot dan gitu dan ya. Dan pada Bapak Ibu semua dari tenaga pendidikan yang lain. Terima kasih. Ini sudah kumpul, kita santai-santai saja di sini, nggak usah tegang. Karena ini tahun baru, saya ucapkan juga selamat tahun baru. Jadi tadi kalau ada pertanyaan dari Mbak Tetri nih tadi, PTNBH itu apa toh? Nah, ini yang membuat stres semuanya ini. Saya juga stres juga ya dari atasan gitu kan. Jadi kalau dulu kan bentuk PT itu ada Satker, BLU, lalu PTNBH. Nah, kemarin tanggal 6 Oktober kita sudah ditetapkan sebagai PTNBH UNS. Nah itu apa kan gitu kan. Nah, jadi tujuan utama dari penetapan PTNBH itu sebetulnya UNS harus bisa masuk tembus ke top 500 dunia. Wah, ini sekarang tuh UNS masih 1000 berapa begitu. Jadi kita harus adakan loncatan yang besar. Nah, selain itu juga dari tata kelolanya ini diefisiensikan. Jadi struktur organisasinya dirampingkan, lalu dimampatkan sehingga kerjanya bisa lebih efektif kan gitu. Sehingga banyak nanti kemungkinan perubahan di struktur organisasinya. Yang sudah terjadi itu kan di tingkat universitas sudah ada majelis wali amanah, lalu dewan profesor, senat akademik, lalu pimpinan rektor. Jadi untuk kedepannya yang di fakultas dekan, wadek, prodi itu tidak ada pilihan lagi. Jadi yang pilihan-pilihan kemarin itu sebetulnya kan membuat kita itu rada bersetegan. Iya, kalau Pak Mungkin kata pingget gitu. Ya karena tersaling ya itu mendukung itu jadinya kita juga ikut kedepannya semua yang milih adalah rektor. Jadi momentum ini juga harus kita gunakan ke depan karena itu yang milih rektor, siapapun yang terpilih kita harus mendukung. Gak usah lagi ada friksi yang gitu kan. Yang penting kinerja FPB nanti ke depan itu harus bisa tembus 500 top dunia itu tadi. Yang sekarang masih 1000 berapa gitu, masih jauh lah. Maka seringkali Pak Rektor ini kinerjanya kurang, ini masa studinya terlalu lama, yang dioyak-oyak dekane. Ya, saya ya genti, ya dah ngoyak-ngoyak kaprodi ini, ya kaprodi genti, kan gitu ya. Nah, tapi ini mesti harus disadari semua, ya dah. Jadi kalau kita yang Pak Mugi atau nanti Bu Isya ataupun Bu Jum itu ngoyak karena memang tuntutannya seperti itu. Kita harus tetap menjaga silaturahmi. Kita harus tetap rukun kan gitu kan ke depannya karena sudah tidak ada itu lagi pilih kuliah. Tidak ada blok-blokan lagi. Jadi kedepannya saya harap tenaga kependidikan ini Bapak Ibu semua guyub rukun lah. Enak urip rukun, ayem tentrem gitu kan. Yang ya saling bantu membantu gitu. Saling bantu membantu. Jadi
itu tadi perubahan dari BLU ke PTNBH. Nanti bagaimana strateginya ini mungkin nanti bisa atau Bu Jum atau Pak Mugi bisa memaparkan. Nah, ini Pak Mugi, Bu Isa dan Bu Jum ini juga terbebani juga karena PTNBH. Ini kalau saya lihat gitu wajahnya itu ya, nonton aku kira-kira gitu apa meneh kan gitu kan. Lah aku yo di sana jadi WA saya itu malam gitu ya sering masuk dari pimpinan. Ini piye? Ini tadi saya lagi layar-layar data iki butuh. Ini harus ini ya. Jadi kita harus siap kan gitu. Maka seringkali saya malam itu juga nemuni tamu gitu karena tuntutan kita harus. Nah, kerjasama bagiannya Pak Mugi bidang 3 itu nanti itu harus bisa misalnya menjalin universitas yang masuk 100 besar dunia, harus bisa menjalin Pak Mugi, sehingga kan ada IKU itu ya, IKU 1 sampai IKU 8 harus tercapai semua. Salah satunya itu, sehingga Pak Mugi juga harus punya strategi nanti bagaimana mendekati PT-PT yang ranking top itu tidak gampang juga kan gitu kan bagi kita. Jadi kita harus bersyukur juga bahwa UNS itu termuda tapi masuk ranking besar 12 besar di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada 4.650 universitas perguruan tinggi, kita masuk 12 besar. Ya alhamdulillah, tapi pekerjaan ini masih banyak tantangan lagi. Nah, untuk bidang 1 itu Bu Isa itu kalau dulu hanya ngurusi akademik, sekarang ditambah dengan riset dan kemahasiswaan. Dulu itu sampai sore-sore ya kan? Lah ini tambah lagi sampai malam, Sabtu, Minggu, karena mahasiswa kegiatannya kebanyakan Sabtu dan Minggu. Ya. Tambah gemuk. Nah, nggak ngerti itu gitu. Jadi tambah mumet kan gitu nggak? Nah, ini kalau saya ya dari atas, saya juga ngeyak genti kan gitu ya. Bu ini juga. Nah, tapi itu harus dipahami bersama bahwa ini memang untuk institusi. Nah, lalu kalau tugasnya Bu Jum itu juga berat ini kan gitu, mengelola aset yang itu harus bisa nanti sebagai mendatangkan pendapatan. Jadi aset-aset yang nganggur itu nggak boleh lagi, itu harus bisa mendapatkan pendapatan. Itu bagaimana? Karena kalau nganggur kan PTNBH itu kan sudah dianggap dewasa, iso mandiri, sehingga semua asetnya harus bisa digunakan secara optimal. Nah, itu perlu pemikiran Bapak Ibu semua, perlu keguyuban kan gitu kan. Pokoknya kita enjoy aja lah, jangan saling ini. Yang penting itu dinikmati saja, karena kalau dalam masa pandemi ini tidak dinikmati, nah, kita sendiri yang akan ini. Kunci di pandemi ini kan harus gembira supaya imun kita naik, meningkat, ya toh. Jadi harus sehat, ya toh, saling dukung-mendukung. Gitu. Jadi acara ini merupakan salah satu bentuk untuk menyatukan, untuk merukunkan, untuk mengguyupkan kan gitu kan, untuk saling mengerti dengan yang lain. Ya ini bagus, nanti mungkin ada lagi juga gak apa-apa. Yang penting nanti kalau bisa malah outbound itu ya toh dimasukkan sungai kan gitu kan. Nah, ono sing kejegur terus piye coba yang liyane kan gitu harus salah. Gak apa-apa. Ini bentuk-bentuk untuk membangun kerjasama, kolaborasi, mengerti dengan teman kan gitu. Ya, jadi bagus acara semacam ini. Nah, hanya saja ini kan masa pandemi, jadi agak susah. Kita harus menjaga diri juga. Jadi, saya rasa itu yang terpenting. Ingat bahwa kita harus tetap guyup rukun.
guyub rukun, saling mendukung, jangan sampai kita saling menyalahkan. Kompak lah, gitu. Jadi saya rasa itu terima kasih sekali untuk bisa hadir, untuk bisa menyukseskan acara Sarasian updating kinerja lah ini. Jadi kinerja kita bersama untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sebelum saya lupa tadi, saya itu kemarin ditunjuk Pak Rektor sebagai Ketua Dies UNS. Ketiban campur. Ya, saya juga terus langsung ya ngajakin gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi di dalam desain nanti Dies itu ada lomba, sing seneng-seneng sih aja, lomba kur antar fakultas. Kur itu karena itu antar fakultas, bisa teknik, bisa dosen, mahasiswa digerakkan semua. Dan nanti mohon nanti ada timnya gitu. Sopo milih sopo, kalau saya suruh nyanyi Bliru, jangan saya loh dipilih sing kira-kira, lah nanti divideokan, lalu itu akan dilombakan. Itu bebas, lagunya bebas, gitu. Mau Kolosobo ya ora apa-apa, mau Banyu Langit ya ora apa-apa, senengane Mas Kun kan gitu kan. Ya to apa Terajana senengane Prof Rama, ya toh. Apa Mas Adi itu senengane aku ya ora mudeng, tangan itu enake ning ndi ya ora apa. Wah ini ya di Purple, wah Scorpion aja. Nah, ya. Nanti tolong Ujung itu dibentuk tim panitia anggota mau Ujung aku manut lah ya toh. Dipilih kira-kira nanti, tapi ini harus nanti divideokan, nyanyinya juga sing apik gitu loh. Saya juga nggak ngerti ini nanti bagaimana. Ya satu itu. Yang kedua agak berat ini bagi Kaprodi. Ini karena ada di dalam akreditasi itu harus menceritakan bagaimana sejarah prodi, mandat prodi. Maka kita lombakan. Dan itu daripada nanti kalau ada akreditasi golek-golek sekalian aja dia sini. Jadi itu juga divideokan. Ya jadi jenengan ini coba Kaprodinya. Buka Kaprodi EPS 1 kapan? Kapan bukanya itu dulu? Nah, kan nggak ngerti, harus buka dokumen. Saya belum jawab. Oh iya, oh iya. Saya belum lahir Pak. Iya, jadi gini. Jadi ini Pak Manji yang paling senior di sini kan gitu. Jadi harus dibuka dokumen dulu tuh diizinkan tahun berapa dokumennya harus ada. Nanti Kaprodi pertama siapa? Begitu kan sampai sekarang diceritakan. Jadi profil perjalanan sejarah prodi. Foto-foto lawas ya jadul diungkapkan lagi. Nah itu nanti divideokan. Belum tentu juga dia baris ada. Mungkin karena pindah-pindah itu tuh dokumen ini doketer juga bisa kan? Iya, kececer. Nah, ini sudah sepakat ada itu. Nah, jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga, website. Website fakultas maupun prodi itu akan dilombakan antar fakultas. Jadi tolong juga nanti berarti tim IT ini nanti harus bagus. Itu harus terstandarisasi di fakultas. Jadi website misalnya EP dengan manajemen itu kan juga harus ada standarnya. Kalau sekarang itu kan enggak. Dewe paling celbung gitu. Ya, makanya itu nanti dirapatkan bareng bagaimana distandarkan gitu supaya bagus. Gitu. Lalu yang ketiga, kantin, lomba kantin. Nah, jadi itu ada usulan dari Prof Sarwiji, lomba kantin kantin itu elek-elek. Wes dilombake. Oh. Jadi nanti kantin-kantin yang ada dari fakultas-fakultas itu akan dilombakan. Nah, kok elek-elek yo ben cara besok ada capek kan. Nah, gitu. Itu. Ya, makyar gitu ya kan.
Terus, nah ya, ini Pak Mugi, Bina Desa dalam rangka Kampus Merdeka. Jadi, oke, gua sampai sini. Ya, jadi Bina Desa Pak Mugi nanti akan dilombakan antar fakultas dan unit pendukung. Lalu kemarin diusulkan juga dan kemungkinan ini akan kita akan mengadakan lomba bisnis digital. Tapi itu untuk skala nasional dan internasional. Ya, jadi itu akan kalau bisa pecah rekor muri. Jadi tolong mahasiswa, lah ini Pak Mas Nur ini ya toh, ini mulai gerak harusnya. Mahasiswa yang punya itu bisnis online ataupun dosennya juga rapopo ya toh. Ya, pembimbingan macam-macam itu nanti akan dilombakan dari perencanaan sampai realisasinya sampai penjualannya bagaimana, divideokan. Ya toh, maka tim IT harus kuat ini. Pak Tunggul dan yang iso IT itu Pak Tunggul. Lab Mas Ngadimin. Nah, ya, tolong nanti harus tidak hanya nyorot gitu aja tapi angle-nya ininya kan gitu kan. Jadi itu beberapa yang harus kita kerjakan dan ini kelihatannya sih mudah ya kelihatannya, tapi itu perlu kecermatan dan perlu kedetilan gitu dan jiwa seninya harus muncul. Ya, jadi tadi yang pertama lomba kur, kira-kira siapa nanti yang berkur? Mbak Rumi, ya lah ya. Ya, nanti tolong ya. Jadi dari Tendik siapa yang diajukan, lalu dosen siapa, mahasiswa siapa, kan gitu kan? Kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Itu. Lalu yang kedua mengenai sejarah prodi ini yang agak berat. Ini ya, Mbak Nike ya. Ya, Mbak Nike datang. Ya, itu yang bagian nasib mulai di ini. Gitu, karena itu memang di kriteria 9 BPT sekarang itu dibutuhkan itu yang pertama malah justru. Yang pertama, jadi kalau penilaian instrumen di Ban PT itu yang pertama mengenai profil prodi. Lalu tadi itu lomba desa, lalu kantin, dan apa lagi? Digital tadi ya. Ya, jadi monggo itu mulai digagas. Lalu nanti bagaimana anggarannya ya buju berarti ya dah. Ya, yang Pak Mugi harus merencanakan itu Pak. Ya, jadi ini kelihatannya sepele tapi berat ini menurut saya. Ya, karena harus detail. Ya, itu menurut arahan dari saya. Semoga aja informasi ini bisa menjadikan kita lebih bersemangat lagi, lebih untuk bekerja sama dengan secara baik. Ya, rasa itu ya. Terima kasih. Selamat bersarasehan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Joko tadi sudah menyampaikan hal terkait dengan apa itu PTNBH dan juga info tentang acara-acara Dies Natalis besok. Semoga kita bisa bergotong royong bersama-sama menyambut beberapa agenda Dies Natalis UNS. Berikutnya adalah pengarahan dari para wakil dekan, Bu Iza, Bu Jun, kemudian Pak Mugi. Mohon maaf Ibu, mungkin 7 menit aja ya Bu ya, padat. Semoga Bu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung disegati Mbak Tetri karena Mbak Tetri tahu kalau saya sudah ngomong nggak bisa berhenti ya Mbak Tetri ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hanya menambahkan sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Dekan bahwa
memang PTNBH itu sebuah prestasi tapi juga tantangan, dan itu kalau bagus itu akan menjadi reward. Salah satu buktinya, nah ini ada kucing di sini ya. Kemarin akhir tahun kan kita ada remunerasi yang ke-13 ya. Nah, itu kan salah satu upaya dari pemerintah, dari universitas, bahwa oke, sebelum kita jalan, kita syukuran PTNBH supaya nanti kita bisa berjalan bagus, dan akhir tahun nanti itu kita dapat remunerasi, mungkin nggak hanya 13 ya, 14 misalnya. Baik Bapak Ibu sekalian, tetapi kalau kita bicara mengenai PTNBH, kita memang harus full power, benar-benar full power, dan itu tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak. Jadi kalau saya coba memilahkan gitu, di sini ada 4 pelaku utama di dalam PTNBH untuk mencapai IQ atau indikator kinerja utama. Yang pertama adalah regulator, yang kedua itu kita sebut dengan eksekutor, yang ketiga itu adalah supporting system, yang keempat itu adalah end user atau targetnya. Jadi kalau kita bicara mengenai regulator, berarti yang tadi disampaikan oleh Prof. Joko, 4 pimpinan pucuk yang ada di universitas. Jadi ada MWA, kemudian ada senat akademik, kemudian ada rektor, dan ada dewan profesor. Itu sebagai regulatornya. Akan ada banyak perubahan gitu ya, mungkin bukan perubahan yang total, tetapi kita memasukkan unsur-unsur agar kita bisa menjadi world class university. Jadi ada beberapa unsur di situ yang itu akan diterapkan oleh regulator. Salah satu yang sudah ditetapkan adalah IQ. Nah ini kebetulan ada 8 IQ atau indikator kinerja utama yang kita miliki, yang mengkaitkan mulai dari aspek akademik, aspek kemahasiswaan, aspek dosen gitu, dimana yang dilihat itu bukan hanya output tetapi juga outcome. Jadi kalau dulu kita kan hanya berapa mahasiswa yang lulus tepat waktu, kemudian berapa yang mendapat kerja gitu ya. Sekarang kita masuknya adalah berapa yang berwirausaha, berapa yang masuk ke instansi pemerintah, berapa yang masuk ke BUMN dan seterusnya. Nah, kita pada tataran dekanat ke bawah itu adalah eksekutor. Jadi kita pelaksana regulasi-regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Nah, karena di sini itu ada perubahan di dalam struktur organisasi SOTK-nya, yaitu kita dipilahkan menjadi akademik dan non-akademik, maka beban kita itu menjadi cukup berat. Jadi kalau saya seperti Pak Dekan dulu matur, Wakil Dekan bidang akademik, sekarang namanya keren, Akrima, Akademik Riset dan Mahasiswa. Itu kerjanya 24 jam ya Pak Dekan. Tapi saya sudah terbiasa kalau dengan Bu Jum dan Pak Mugi itu biasanya komunikasi malah di atas jam 2. Kalau komunikasinya di atas jam 8, Pak Mugi ini sudah bocan, bubuk cantik. Oh bukan ya, bubuk ganteng gitu. Jam 8 jangan ganggu saya sudah istirahat gitu ya. Tapi nanti aktif lagi mulai dari jam 1, jam 2 gitu, sehingga kita terbiasa diskusi jam-jam itu. Kemudian selanjutnya adalah supporting system. Jadi Pak Mugi sekarang itu kan wakil dekan yang sangat keren gitu ya, karena wakil dekan perencanaan, kerjasama dan bisnis. Kerjasama, alumni masuk di kerjasama dan bisnis. Nah, ini nanti akan banyak menggandeng yang disebut dengan supporting system. Jadi supporting system itu kita sebut dengan pentahelik atau 5 pelaku yang ada di kehidupan kita, yaitu pemerintah. Jadi nanti kan akan ada banyak kerjasama pemerintah yang masuk dengan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa ya, Kemendes ya, dengan adanya Bina Desa. Kemudian dengan banyak instansi yang lain baik pada level pusat maupun level daerah. Kemudian ada dari pihak usaha dengan BI, dengan BUMN yang lain, dengan OJK dan seterusnya, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita, yang ada di level lokal maupun regional. Kemudian juga bekerja sama dengan pihak masyarakat ketika melakukan bina desa dan seterusnya. Nah, kita sebagai eksekutor itu harus bisa menjadi semacam industri jasa, memberikan pelayanan kepada supporting system. Jadi mereka itu akan membantu kita. Jadi kalau ada tamu, ada apa, siapapun yang berada di garda depan, yang pertama kali ketemu, itu paling tidak harus menunjukkan kemana dia, gitu.
Karena itu nanti mungkin Bu Jun perlu dilakukan semacam pelatihan untuk service excellence, khususnya juga di Satpam. Ini Satpam ikut juga kan? Ada. Nah, saya sangat kemarin loh di LPPM, ketika saya ditimbali Bapak untuk rapat itu kan saya sedang rapat di LPPM. Begitu saya turun hujan, itu Satpam langsung sudah nyangking payung. Bu, saya derekkan ke mobil gitu. Saya bilang, loh, mobil saya parkirnya di situ dekat sekali. Nggak apa-apa, diantar sampai ke pintu. Itu kan bentuk pelayanan prima. Ketika datang, itu langsung ditanya, Ibu mau tindak kemana? Oh, saya rapat di ruang sedang ini. Oh, di sebelah sana. Gitu. Karena kadang-kadang orang yang datang ke kita itu bukan orang yang tahu kita. Gitu. Nah, karena itu mungkin nanti juga perlu diberikan tadi itu service excellence. Karena supporting system itu akan menjadi bagian penting bagi kita untuk meraih seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, yaitu World Class University pada level 500 ke atas. Penilaian IQ kita juga di sana. Kemudian yang terakhir itu adalah end user atau target akhir, yaitu mahasiswa kita. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian harus mulai paham bahwa posisi UNS itu sekarang kan sudah levelnya atas nih Prof. Level 12, Pastor 1 gitu ya, Pastor 1. Sehingga teman-teman mahasiswa yang masuk ke kita itu heterogen. Mulai dari yang sewu pinter tapi tidak mampu, yang mendapatkan bidik misi, sampai yang biasa-biasa tapi dia mampu. Nah, itu harus kita berikan pelayanan yang sama. Jadi jangan sampai terus ada mahasiswa kita cuek, atau malah kadang kalau dulu itu sering yang sewu agak didukangi gitu ya. Itu tidak lagi. Mereka adalah target kita. Mereka yang membuat kita menjadi maju. Dan penilaian kita salah satunya adalah dari mahasiswa tadi. Nah, 4 hal itu yang harus kita pahami agar kita bisa menjadi PTNBH yang full power, yang bisa menyelesaikan atau memenuhi target-target di dalam indikator kinerja utama, yaitu regulator, kita sebagai eksekutor pemain utama, kemudian supporting system yang harus selalu kita ajak kerjasama, kita layani dengan baik, kemudian end user atau target yang merupakan mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, mungkin itu saja Mbak Tetri, 7 menit lebih 2 detik. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Mbak Tetri. Oh, langsung ke Bu Jum ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya belum berganti busana batik, tapi bawa sebetulnya Pak Joko, cuman tadi di samping uji ya. Kan sama. Iya, oke sama. Bapak saya lihat, wah Pak Joko juga sama Pak Mugi masih pakai t-shirt agak tenang, ada temannya. Ya kebetulan pagi ini saya proposal mahasiswa bimbingan saya maju dan diuji oleh mantan pacar saya. Ya tadi bareng berdua di situ. Tapi saya sudah minta izin karena saya harus bergabung ke sini. Saya kira ya banyak hal sudah ditegaskan oleh Prof. Joko selalu tekan, juga bidang 1 tadi oleh Bu Iza ya. Kami bertiga walaupun ada ya kalau secara struktur itu ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, tapi 3 adalah 1 begitu ya Pak Mugi menegaskan. Kita maju bersama begitu ya Pak Joko untuk menjunjung nama baik FIB. Nah, bidang 2 sekarang membidangi apa tadi? Logistik, SDM dan keuangan. Saya sering mengistilahkan ini bidang-bidang yang sangat sensitif dan seksi begitu ya, karena itu akan ada di mana-mana dan mensupport semua kegiatan yang sudah dicanangkan oleh bidang 1, termasuk juga bidang 3 ya. Belakangan ini saya melihat alhamdulillah semakin solid begitu Prof. Joko. Di tengah kesibukan kita mengurus berbagai macam kegiatan agenda formal ya dengan pimpinan, draft sudah keluar untuk acara ini. Saya pagi-pagi itu gimana, apa yang bisa saya bantu, apa yang perlu ini, sudah beres semua gitu. Termasuk juga Mas Ardi dan Mbak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi starting point menunjukkan bahwa kita itu tetap bersama ya, bahasanya apa sih, asah, asih dan asuh. Tidak usah sungkan jika ada sesuatu yang membingungkan, saling bertanya lah ya. Ya boleh ke atasan langsung yang terdekat
kadang-kadang kalau sungkan atau pas nggak ada langsung ke para wadek ya, ke para prodi dan siapapun yang relevan yang bisa kira-kira menyelesaikan masalah itu ya. Sama kami juga kadang-kadang ya kami bertiga manakala work from home itu ya lapor dulu sama Pak Dekannya, sehingga jika ada apa-apa yang mendesak, wah ini biasanya bidang 2 Pak Mugi ada ya, Pak Mugi bersedia paraf. Yang penting saling ada koordinasi tanpa masuk melanggar begitu ya, tetapi ya itu tadi, satu nama baik fakultas tetap dijunjung ya. Jadi ya saya kira tidak ada kata lain yang terlalu panjang perlu saya paparkan. Tingkatkan skill kita nanti melalui kompetensi latihan kompetensi yang akan disampaikan agar kita tetap bisa eksis dan menunjukkan juga yang satu hal itu penting, integritas ya. Kompetensi mungkin bisa ditingkatkan dalam banyak hal. Kemarin nampaknya saya melihat happy sekali Pak Joko dibagi 3 kelas. Next saya katakan tidak hanya sekali tetapi mungkin 2 kali bisa dilakukan peningkatan apapun, IT ataupun tadi disinggung juga oleh Bu Isa, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan prima ya. Kalau yang sudah terbiasa itu sense-nya itu muncul ya, tapi mungkin ada beberapa hal yang suka lupa, itu perlu diingatkan ya. Dari mulai garda depan satpam menerima tamu ya, kemudian nanti akan kita bentuk help desk juga, lalu setiap unit ya, saya biasa kalau baru datang suka melipir ke bawah, masuk-masuk lirak-lirik sambil ngomong-ngomong karena kalau secara formal agak susah. Saya jawil-jawil Mas Gigi ada ya? Ya kita ya menangis sedikit lah sesaat, Mbak Dewi dipanggil gitu. Tapi saya bilang maksudnya dipanggil ke tempat lain ya, bergeser. Ya susah juga ya, apalagi Mbak Dewi bilang saya dibesarkan di FPB ya, tapi kami tidak bisa menahan begitu ya. Nah alhamdulillah kan kerjasama yang baik selama ini antara Mbak Dewi dan Mas Gigi. Begitu saya jawil, Mas Gigi tolong sambil menunggu bagaimana perkembangan berikutnya dengan menggantikan posisi Mbak Dewi dalam arti kata bukan secara struktural ya, artinya untuk pekerjaannya begitu. Oke Bu, Mbak Ika juga sudah saya jawil, Mas Budi Mawa sudah tidak lagi di sini ya, nanti saya sudah pesan kepada Mbak Ika, begitu ya Pak Mugi. Jadi kita saling bantu lah ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Bu Isa, Prof Jamal menekankan jangan sampai PTNBH ini membuat semua jadi galau, jadi kacau, tapi itikat baiknya sudah ditunjukkan rasa syukur melalui 50%. Mungkin nggak ada sih gaji ke-14 ya, tetapi persentasenya mudah-mudahan naik. Nah itu ditentukan oleh kinerja kita. Remunerasi itu juga besarannya ditentukan oleh bagaimana universitas atau mungkin fakultas ya sekarang bersaing bagaimana bisa membentuk income generating. Jadi itu yang akan menentukan bagaimana remun meningkat ya. Akhir kata saya kira kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan lahir batin, bahagia lahir batin, sejahtera lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Budi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan, para Wakil Dekan, para Kaprodi, para subkoordinator dan seluruh rekan-rekan di keluarga besar FEB-UNS, tidak terkecuali saudara saya Pak Budi dan Mbak Dewi ya, yang jujur berat ketika saya ditugasi di perencanaan itu memang alhamdulillah punya Mbak Dewi begitu ya. Tapi kemudian karena Mbak Dewi itu harus pergi ya apa boleh buat Mbak Dewi ya nggak apa-apa gitu ya ini. Pak Budi juga begitu, Pak Budi dengan semangat menyala, nek orang malu tak gantung, itu bahasanya Pak Budi kepada mahasiswa itu begitu biasanya itu ya. Misalkan nggak ada lagi kayak gitu nanti. Tapi terima kasih Pak Budi, kebersamaan kita selama ini itu sangat-sangat bermakna bagi saya. Karena saya sudah tahu nanti sudah tidak di kemasukan lagi, mungkin 2 bulan yang lalu saya mengajak teman-teman di Mawa untuk kemana Pak Budi kemarin?
Nah, ternyata itu dulu kan tempat isolasi Di mana? Telaga Masjid itu ya. Ya nanti di. Iya, itu dulu tempat isolasi Covid ternyata itu sebenarnya itu ya. Saya baru tahu setelah itu dulu, tapi dulu banget maksudnya begitu ya. Jadi perubahan dari BLU ke PTNBH ini memang banyak memberikan peluang, tapi juga sekaligus peluang itu akan tercapai apabila kita juga bisa merubah mindset ini begitu. Tapi dari Pak Dekan, Bu Isa sudah menjelaskan tentang PTNBH dan perangkat-perangkat yang bergerak di PTNBH. Nah, kemudian intinya di sini kalau saya sih kita ini satu keluarga gitu ya. Tadi sudah outbound, jadi yang penting adalah bagaimana kita itu menguatkan diri betul-betul jadi keluarga. Keluarga itu ora iri-irian, ora incim-inciman gitu ya, ora encep-encepan ya Bu ya. Jadi istilah Jawa itu Bu ya. Oke, jadi intinya di sini bahwa kita itu bekerja sesuai dengan apa yang kita harus kita lakukan. Kita harus yakin bahwa tidak ada rezeki yang tertukar, tidak ada karir yang tertukar. Ya, kalau sudah seperti itu, insya Allah madut mantep gitu ya. Mangan dulu morotua gitu ya. Morotua macem-macem mantu minggat, gitu ya. Morotua mati mantu melu marisi ya. Nah, astagfirullah, bukan itu ya maksudnya ini, bukan itu. Tetapi lebih pada bagaimana kita itu mencairkan sekat-sekat ya gunung es yang kita punyai, ego kita dan sebagainya. Kita adalah satu keluarga, enek masalah ayo dirembuk begitu ya. Jadinya di situ maka mari dengan masuk ke PTNBH ini adalah sebuah kesempatan baru untuk kita lebih memposisikan diri sebagai manusia seutuhnya begitu ya. Dan intinya bahwa untuk masuk ke sana kita sudah harus lepas dari segala macam perbedaan, tentang perbedaan keyakinan tentang itu sudah tidak boleh menjadi masalah di pekerjaan kita. Termasuk standar etika perilaku kerja. Ya, jadi mestinya sudah tidak ada lagi work romantism apa itu. Ya, jadi yang kayak itu mestinya sudah kita profesional saja begitu. Saya kira sudah 7 menit ya Mbak ya. Itu dan mewakili semuanya, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Dewi dan Pak Budi. Saya kira nanti akan ada waktu khusus untuk beliau berdua. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Catering, sebentar mohon ditunda sebentar nih biar fokus acaranya. Ini 2 menit lagi aja, sebentar deh. Kita lanjutkan sesi. Ini ada acara penyerahan cindera mata. Pak Budi mohon untuk berdampingan dengan Mbak Dewi. Mana ya Pak Budi? Tapi diminta Nggih. Pak Budi. Nggih. Monggo bisa. Tadi saya cari-cari kok nggak ada. Ngerokok iki pencegah Covid jadi ini ngerokok. Baik. Saya tadi mau bilang acara pelepasan itu kan nggak tega. Ini bukan dilepas ya Bunda. Baik. Nanti ada sekedar cendera mata dari FEB UNS kepada Mbak Dewi juga Pak Budi. Dan nanti usai penyerahan cendera mata, nanti saya mohon untuk Mbak Dewi dan Pak Budi untuk menyampaikan kesan-kesannya dan mungkin pesan ya untuk kita semua. Mungkin selama Mbak Dewi dan Pak Budi bertugas di FEB ada sesuatu yang kurang nyaman gitu ya, monggo nanti bisa disampaikan. Sebelumnya monggo Pak Dekan bisa menyerahkan cendera mata dulu. Menyerahkan dulu? Iya, menyerahkan dulu. Nanti kesannya belakangan. Iya, biar yang baik-baik aja nanti. Semoga Mbak Buni, Mbak Buni di dekat backdrop monggo. Didampingi oleh Bu para wakil dekan dan Pak Kaprodi. Semua enggak Pak Atmaji, Pak Bimo, Bu Riza, Bu Juk. Biar ada fotonya. Pak Bimo, Pak Atmaji semua enggak? Iya. Ya.
grup ibu-ibu, grup bapak-bapak. Oh, semoga yang menyerahkan Pak Dekan ke Mbak Dewi atau Pak Budi. Ya, yang putri dulu Pak, Mbak, monggo ke Mbak Dewi dulu. Oh ya, ini kok, jangan dilihat isinya, tapi maknanya. Gitu. Terima kasih sekali atas kerja Mbak Dewi di FEB selama ini. Semangat kita ya ternyuh dan ya stratego dan ya. Kemudian ke Pak Budi. Monggo. Ini Pak Budi, tadi sudah ngobrol-ngobrol ya, ini jangan dilihat isinya tetap sehat. Silakan foto bersama dulu, bisa diambil dokumentasinya. Pak Budi tadi mesen. Iya, beruan. Kalau perokok itu katanya untuk mencegah COVID. Makanya terus rokok terus. Itu kenang-kenangannya ada hubungan dengan rokok nggak, Prof? Jangan digantung lo ya. Monggo foto dokumentasi dulu. Matur nuwun. Semangat. Mbak Dewi jangan nangis dong. Monggo sambut. Nanti balasan dari monggo Pak Dekan atau Pak Dekan. Mbak Mun. Balasan apa? Teman-teman ada yang bawa tisu enggak? Atau sini Pak Budi, atau sini. Sini aja. Di sini. Di sini. Mbak Dewi jangan nangis ya. Bareng aja ya. Nggak boleh. Ini sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Di sini ada Yunita Rahayu. Setiap masa ada orangnya. Setiap orang punya masa sendiri. Dan pada siang hari ini terus terang tenaga kependidikan itu dimanjakan oleh pimpinan fakultas baru saat ini. Kemudian yang kedua adalah saya terinspirasi oleh beberapa film dalam saya melakukan pekerjaan. Yang pertama adalah film Sound of Music, kemudian yang kedua Gone with the Wind, dan yang ketiga adalah Slinderlist. Filmnya barat kabeh, orang asing Jawa. Kalau yang Indonesia itu Sidul Anak Betawi, Pak. Ya, mungkin ada bapak-bapak yang kenal dengan 3 film tersebut. Itu film legendaris. Yang menjadi inspirasi saya adalah 3. Yang pertama adalah ketulusan, keikhlasan dalam bekerja. Kemudian ada tadi yang disebutkan oleh Ibu Juminah, integritas. Kemudian yang keempat adalah keberanian untuk mengambil risiko. Di film Slinderlist itu keberanian seorang pemimpin mengambil risiko, tetapi dengan batas-batas koridor yang telah ada. Kemudian yang ketiga adalah terus terang saya tadi ketika disinggung oleh Pak Mugi, sekarang kata-kata orang gelem gantung itu ya sudah hilang, tapi jangan dihilangkan, karena dengan tagline seperti itu mahasiswa menjadi nyaman, tidak ada jarak sama sekali. Itu hanya semacam apa ya, semacam joke saja. Dan saya sampaikan juga kepada Bapak Dekan bahwa dalam 2 tahun terakhir ini, tahun 2019 memang prestasi kita hanya sekitar 9 atau 10 2019, tetapi tahun 2020 ini sudah ada 26 prestasi. Jadi lompatannya tingkat nasional dan 1 internasional, lompatannya tinggi sekali, hampir 100% lebih. Kemudian yang keempat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini bagi saya tidak hanya sekedar house, tapi sudah menjadi home. Saya sudah at home di sini. Dan saya yakin bahwa menjadi second home ini sesuatu yang bagi saya tidak mudah. Menjadi at home ini ada konsekuensi logis yang mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus menerima itu. Dan sampai sekarang rasa itu mungkin tidak bisa hilang. Mungkin akan saya bawa sampai nanti saya mengembuskan nafas terakhir.
Dan selanjutnya adalah bahwa kalau sampai dengan saat ini ada sekurang-kurangnya saya ada kekurangan, ada kelemahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, saya pribadi dan juga atas nama keluarga mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kepada Prof. Joko, pada Pak Mugi bapak saya, kepada Bu Isha, kepada Ibu Juminah, saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang. Juga Pak Bimo, kadang-kadang juga saya repotin, Pak Atmaji dan juga Pak Dono. Dan juga tidak lupa kepada teman-teman sejawat yang selama ini sudah mengharu biru perasaan saya selama hampir, kalau Krisdayanti itu menghitung hari, tetapi kalau saya itu sudah kira-kira 5 tahun 6 bulan. 5 tahun 6 bulan ya. Mudah-mudahan selama kurun waktu itu kerjasama, komunikasi dan apa yang silaturahmi baik langsung maupun tidak langsung harus menjadi sebuah silaturahmi yang tidak boleh terputus. Karena silaturahmi itu memperpanjang usia dan juga kata Bu Isha itu menambah rezeki, entah rezeki material maupun non material, itu yang paling penting. Saya kira saya tidak perlu mempanjang lebar, tapi at home inilah yang akan membuat saya bekerja di tempat yang baru. Tadi kalau kata Mas Udin, saya akan bekerja sama dengan ketek. Tapi saya sendiri juga monyet ya, dan juga demit ada di sana ya. Emang kayak lahir juga seperti itu ya. Jadi demit dan ketek itu juga satu saudara sebenarnya, cuma beda wajah gitu Mas Udin. Jadi ketek dan demit itu nanti akan kerjasama. Kepada Mas Toto, Pak Eko dan Mbak Ika, mungkin selama 1 tahun ini atau 2 tahun ini kita bekerjasama ada kekurangan, itu manusiawi Pak. Baik, sengaja mau tidak sengaja, tapi percayalah bahwa saya melakukan itu demi fakultas, demi bagian kemahasiswaan yang kita cintai. Karena DNA saya sebenarnya sejak 12 tahun dari fakultas tahun 2019 sampai sekarang itu, DNA saya, habitat saya, komunitas saya itu dengan mahasiswa. Saya diperkaya secara batin oleh mahasiswa. Saya diberi perkaya wawasan oleh mahasiswa dan saya diberikan semuanya oleh mahasiswa. Nah, itulah menjadi kekayaan saya selama saya dipercaya oleh pemerintah negara dalam hal ini rektor universitas di bagian subkemahasiswaan. Mungkin nanti saya akan diperkaya oleh orang hutan di sana. Dan itu menjadi ya. Nanti Mas Udin mau tak jadikan ketek di sana. Sama-sama ketek. Itu saja Prof. Joko, Bu Isha, Bu Jum, Mbak Mugi. Jangan lupakan saya, don't forget me. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses untuk semuanya. Semuanya sukses, sehat selalu. Oke, monggo Mbak Dewi. Mau berdiri atau lenggan? Berdiri duduk aja enggak Perlu ada pendamping enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bapak Dekan, Umi Iza, kemudian Bunda Jumina, Bapak Mugi, Bapak Atmaji, Bapak Bimo, dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini sebenarnya berat loh Prof, saya ternyata, tapi apapun itu seperti yang disampaikan dari Pak Budi, semua ada masanya, semua ada ceritanya, semua ada lakonnya kalau mungkin di Jawa seperti itu. Kemarin berkaitan dengan perpindahan untuk tugas saya yang sudah disampaikan dari Prof. Joko ke unit Javanologi. Saya yang pertama mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan arahan dari Bapak Ibu pimpinan, khususnya Bapak Dekan, selama saya mengemban tugas di Fakultas Ekonomi ini.
mesti saya merasa banyak kekurangan dan kekilafan, walaupun sifatnya kedinasan maupun pribadi. Saya mohon dimaafkan Prof, Umi dan Bunda, Bapak. Saya merasa banyak sekali kekurangan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada saya. Kalau tadi Pak Budi bilang mungkin 5 tahun, saya tidak terasa itu sudah 21 tahun ternyata di Fakultas Ekonomi. Jadi memang benar-benar Fakultas Ekonomi itu seperti rumah kedua saya. Jadi kalau mencari Dewi itu tidak di rumah, ya sudah berarti di kampus, di fakultas gitu, istilahnya seperti itu. Ya itu dari awal saya bekerja, mungkin dulu di Prodi, Pasca, kemudian ke fakultas, itu masih dalam satu keluarga, dan sekarang saatnya saya mungkin dilepas Bapak Ibu pimpinan di sini untuk istilahnya menempati tempat dan frekuensi yang baru, Prof. Di Savanologi. Kebetulan kemarin saya juga sempat di sana untuk kulon dengan Prof. Sahid. Yang di sana saya lihat itu frekuensinya seni, Prof. Jadi saya juga terus terang seperti Pak Budi tadi juga mungkin harus menyesuaikan dan banyak belajar juga di tempat tugas yang baru. Sekali lagi saya dari hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan yang saya perbuat selama kedinasan maupun pribadi kepada pimpinan. Kemudian khususnya kepada teman-teman tendik, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kerjasama, kemudian bimbingan. Saya ingat sekali waktu saya sakit dulu, semua memberi support saya, dan itu yang membuat saya menjadi kuat. Mungkin teman-teman support dari teman-teman itu sebagai obat buat saya, dan saya kedepannya juga tidak akan melupakan teman-teman. Dan mohon doanya saja nanti kita semua dalam keadaan sehat, tidak lupa bahagia, karena bahagia itu adalah sebagai obat ya. Terus khususnya untuk Suprensi, saya terima kasih sekali kepada Mbak Tetri, teman cerita saya karena perempuan sendiri. Kemudian Mas G yang selalu siap, Mas Widianto, kemudian Mas Angga dan Mas Paimin, Mas Ngadimin. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan mohon doa restunya saja semua agar bisa dilancarkan untuk Fakultas Ekonomi sendiri semakin jaya dalam pimpinan Bapak Dekan. Dan seperti Pak Budi tadi, jangan lupakan saya juga. Nanti kalau ada apa-apa, misalnya mantu atau dan sebagainya, saya sebagai bagian dari satu keluarga Fakultas Ekonomi, walaupun tempatnya sekarang sudah agak minggir, Prof. Saya itu kalau lewat Javanologi muter dari Pasca menggok ke Mawa baru turun. Saya nggak berani lewat kedokteran, tapi mungkin nanti lama karena baru 3 hari ya saya agak gerak-gerik, tapi mungkin insya Allah saya nanti menjadi biasa karena Javanologi menjadi tempat baru saya selain rumah saya yang di Fakultas Ekonomi ini selama 21 tahun. Jadi, saya kira itu terima kasih atas semuanya, Prof, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Matur nuwun. Teman-teman aplaus dulu untuk Mbak Dewi dan Pak Budi ya. Kita menyemangati beliau berdua untuk bisa bekerja semakin lebih baik di tempat kerjanya sekarang. Kemudian monggo Prof bisa menyampaikan kesan dan pesan balasan untuk Pak Budi dan Mbak Dewi. Sebentar saja, semoga. Mungkin malah teman-teman cantik yang lain yang mengetahui, tapi misalnya sedikit aja. Jadi, terima kasih Pak Budi dan Mbak Dewi yang sudah mengungkapkan isi hati, dan kita sebetulnya semuanya itu juga kelangan gitu. Apa bahasanya ternyuh begitu ya, semedot yang gitu. Tapi karena ini kita semua juga nggak bisa karena tugas kan gitu ya harus begitu kan gitu. Tapi ke depan FEB terbuka bagi
Mbak Dewi dan Pak Budi, kita mesti nanti sering berkegiatan. Mungkin mahasiswa bisa berkegiatan outbound di Bromo ataupun di Javanologi. Karena Pak Syahid itu juga sahabat saya. Kebetulan Prof. Syahid itu kan satu daerah dengan saya. Itu juga sebagai, kalau di Grobogan Purwodadi itu sebagai anggota Dewan Riset daerah. Saya dengan Prof. Syahid, dengan Prof. Darsono di sana. Jadi nggak ada hambatan saya dengan di Bromo pun, ya itu tadi Pak, yang sudah saya ceritakan. Nanti bisa mahasiswa itu bisa sana supaya sambung silaturahmi. Nanti kapan-kapan juga monggo nanti kalau wedangan kan gitu kan, kapan-kapan diadakan wedangan kan gitu kan, Pak Budi, Mbak Dewi. Jadi silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik. Ya, terima kasih loh Mbak Budi dan Mbak Dewi, dan semoga aja di tempat baru Krasang sukses, dan satu lagi harus tetap sehat, gitu, sehat dan dijaga. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman Tendik bisa ini, karena yang merasakan kesehariannya kan teman-teman semua. Oke, terima kasih sekali deh. Luar biasa panjenengan dalam masa saya sebagai dekan ini terlihat sudah semakin kompak. Ya, terima kasih. Terima kasih Prof. Teman-teman, ini masih ada waktu untuk kita mungkin bisa berdiskusi atau menyampaikan kesan-kesan. Setahun nggak terasa dengan Pak Budi. Di situ saya banyak diajari untuk bekerja cepat dan cermat, ya. Jadi kita nggak menunggu ganti hari, langsung saat itu pelayanan harus diusahakan selesai. Maka dengan ini saya mohon maaf kepada Umi Iza. Saya sering ngoyak-ngoyak, anak buah ngoyak-ngoyak, atasan sih. Dan alhamdulillah dengan kerjasama yang baik selama ini, pekerjaan di kemahasiswaan dan alumni bisa lancar, ya, bisa lancar. Kemudian juga kita berusaha untuk memuaskan user kita, yaitu alumni dan mahasiswa. Dan terima kasih banget Pak Budi, saya diajari untuk betul-betul bekerja yang sesungguhnya dari hati, dan kita bisa dekat dengan mahasiswa, dekat dengan alumni, sehingga mereka jangan sampai untuk kecewa dengan kemahasiswaan FEB selama ini. Itu kesan saya yang saya dapat selama ini, setahun ini ya, dengan Pak Budi. Dan satu hal yang masih diingat, tak gantung. Nah, pokoknya itu kata-kata yang menyemangati dan membuat kita dekat dengan mahasiswa, ya, itu. Karena memang namanya mahasiswa juga perlu kita ingatkan, dan usia mereka yang masih remaja menjelang dewasa, sehingga kata-kata itu yang membuat semangat untuk diri saya pribadi melayani mereka. Sehingga kalau Pak Budi sesuai dengan kata-katanya tak gantung, kalau saya malah sayang. Jadi teman-teman saya yang baru di Mawa mungkin juga kaget. Jadi kok senengannya ngomong sayang gitu ya. Karena memang kita bekerja dari hati ya, tidak semata-mata sisi finansial, tapi memang kita harus butuh itu untuk melayani mereka. Terima kasih Pak Budi terutama, dan Mbak Dewi, saya sudah lama juga kenal dengan beliau, sosok wanita yang lembut. Nah, untungnya tadi nggak ada tisu di dekatnya, sehingga tidak sampai menetes air mata. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya perwakilan perencanaan dan informasi, Mas Gige. Dan Ibu yang sekalian, kemudian saya ucapkan terutama kepada Bapak Dekan dan kepada Ibu Iza
Ibu Jumina dan serta Bapak Mugi. Izinkan saya untuk memberikan kesan saya kepada Mbak Dewi selama ini sebagai Kepala Subbagian Perencanaan di Fakultas Ekonomi, dan saya sebagai anak buah yang di bawah Mbak Dewi itu sangat terkesan dengan kelemah lembutan serta perhatian kepada anak buahnya, yang terutama Mbak Petri, Mas Wiwit, dan saya sendiri, yang setiap sih kalau datang itu sudah makan belum ya. Kemudian tiba-tiba ada jajanan atau ada makan siang lah, itu yang mungkin menjadi yang nggak bisa dilupakan ya. Seperti itu. Dan terutama waktu saya dulu di akademik dipindah di perencanaan, ya saya sangat bingung kan, karena kan saya baru pindah ke akademik terus ditarik ke Mbak Dewi ke perencanaan ini. Waduh, di tempat akademik kan saya baru merasakan beberapa bulan terus pindah ke perencanaan. Ya nggak apa-apa lah, ternyata Mbak Dewi lebih perhatian dan lebih istimewa. Maaf ya, ini bukan bermaksud untuk menduakan atau dengan kasus saya sebelumnya. Pak Nur juga sangat baik dulu. Langsung intinya saja, saya sebagai anak buah itu sangat terkesan dengan apa yang diberikan oleh Mbak Dewi. Selama ini Mbak Dewi itu sebagai pimpinan yang patut untuk ditiru oleh anak buahnya, karena dari sikap beliau yang tenang, sabar, dan memperhatikan anak buahnya itu yang belum saya ketemui di bagian yang lainnya. Dan mungkin ini sebagai model Mbak Dewi nanti untuk pindah ke Jamanui, misalnya mungkin bisa untuk mudah untuk beradaptasi, karena tentunya anak buah di sana akan senang dapat pimpinan baru yang sangat istimewa. Jadi kalau beliau teman curhat dengan saya juga sangat kehilangan sekali. Tapi ya demi kemajuan Mbak Dewi harus meninggalkan kami semua di FEB. Baik teman-teman, ini kayaknya hidangan sudah menunggu. Acara sarasehan ini kita tutup. Prof, ada tambahan lagi? Enggak cukup. Ya. Baik, ini alhamdulillah tepat ya pukul 12 kita bisa selesai dalam acara sarasehan ini. Nanti ada acara berikutnya adalah lomba memasak ya. Kita akan memasak sate dengan bumbu yang disediakan oleh panitia. Jadi mohon nanti tidak menambahkan bumbu apapun, karena yang sudah disiapkan oleh kami. Dan kelompok nanti akan dibagi oleh ketika akan lomba. Jadi siap-siap aja kebagian teman-teman yang nggak bisa masak ya. Ini tengarang gue masker udah. Gue masker sih. Masuk. Mas mau saya masker. Ini aku masker sih di tengah. Gagas terus. Pak Eko lo. Angel. Tim pemenang Buri. Jaya. Salah kok. Satu, dua. Berak. Mas Rai diabadi loh Mas. Yel-yelnya 1, 2. UNS. Ya. FEB. Ya. UNS. Ya. FEB. Jaya. Tim pemenang Buri.
Raketan dong. Kakak di kiri, nggak kelihatan. Kakak Ais, ini loh. Kak Ais tengah, Kak Ais. Sama Big Mama. Kakak ini. Siap, 1, 2. Boleh lagi, 1, 2. Senyumnya mana? Dua, sudah. Bebas. Kita shoot saja. Nanti yang menang kelompok menang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ganjil, nomor ganjil, kelompok ganjil. Genap mengelompok genap. Jadi berapa orang? Nomor, ayo nomor ini. Silakan berdiri di sini. Sini ke belakang, sini ke belakang. Yang sudah ke belakang di sana, Deret. Bu, aku melu dhewe kok. Iki kene ya. Sasae. Iki tanggo dhewe lho. Selaudan. Orang Jawa ya. Ayo terang. Ya, itu cara kekompakannya nanti. Terus kewajaran ukuran satu sate itu berapa daging? Ini untuk menentukan dagingnya dulu. Silahkan yang membawa apa dari peralatan itu dikasihkan bawahnya. Kata tangan kanan ke atas. Turunkan. Berarti yang turunkan salah. Enggak ada kata intinya. Keluar dulu. Tapi lihat. Kata tangan kanan turunkan. Satu kelompok ya. Semua diikuti. Tahu kupat rasa sate. Oh, yang botol mana dia anu ya. Mas Riko sate, Lik. Sate. Sate, Lik. Mendapat nomor 2 ya, Bu. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Siapa tadi ya? Harus Cuman sateng lagi borono. Walah kok keyan iki. Karpar mateng ke telu tok ngene iki kok. Nur ngono aku. Ayunya jenenge kono ya iku teko kene ya. Lah kuwi nek kene aku.
Camri-camri, Cok. Oleh satunya Allah. Bumbunya mana bumbunya? Ini mateng juruk nih. Kudu dintek lho niki muke. Gret. Matang ya. Siapa lagi minta? Gue ngiri sih. Satu lagi. Malah orang tak. Makanya kita lebih gede. Nggak bisa. Samono enak-enak loh pas. Jika semono kan bagus ya. Atas dong adem kok, kowe iki piye? Kasih ning kono. Jan unggahne regen anget. Dimancing. Tadi sini. Iya. Saya dulu di RC. Saya masih pakai ya. Itu saya di RC. Oh, ortoped. Berkeping-keping jatuh bertujuan sate susu EPN jambu jos enak satene yes. Balen ini ya. Udah apa? Sare sate kere wadus. Foto bersama. Nganggo wedhus. Sate
kambing terus rasa halal. Lonja. Apa iya? Iya. Tahu, Mbak. Sate jos. Rengret ketek gunung gamping. Ambrol. Jos. Sate. Sate ne atewe. Yes. Sate Eko Ii lezat liat dan mampu. Lah kok beda piye? Sing penting rasane jos. Bakar satene kanggo FEB. Pitulungan. Yes. Sate ini diraih oleh nomor 2 Lezat. Alhamdulillah. Kemudian untuk juara 2 diraih oleh nomor undian 6, yaitu nomornya Eko, Pak Eko Iki. Pak Eko Iki. Pak Eko. Kemudian yang nomor 3 adalah undian nomor 7, Pitulungan. Pitulungan memang dapat pitulungan. Mangga silakan. Untuk hadiahnya monggo diberikan kepada Bu Juminan untuk juara 1. Aku sentuh Oreo. Oh, hadiahnya dan apa itu isinya ya? Apa itu? Apa ini? Juara 1. Sesuk digodhog kok nyang kampus. Ada tambahan ini. Ibu tambahan 1 lagi ya. Semoga sangat menyenangkan. Ya, ini Ibu yang juara 1 monggo hadiahnya dibuka apakah bisa? Ayo. Biasanya jenenge ana amplope. Pane kabeh. Mantap, Rek. Mantap, Rek. Lagi didompet dimakan kabeh. Ini nanti dibagi untuk 1 kelompok. Oh, semuanya. Langsung satu lagi mau nih. Untuk semuanya. Uang kan bisa. Bisa. Untuk juara 2 diberikan kepada juara 2 oleh Bapak Mugi. Masih ada Bapak Mugi untuk menyerahkan hadiah kepada juara 2. Monggo Bapak Mugi. Oh, dia Bapak Mugi. Wani. Yang kedua ini tadi ya? Ketiga yang 1 jenderal. Wah, baunya apa lagu ini? Silakan juara 2. Selamat ya. Kita menurun Apakah itu isinya? Silahkan dibuka. surprise. Lu adalah
sama-sama. Ayo, monggo. Kantor sesuk. Barang tiga. Serahkan oleh Bapak atau Ibu Iza. Masih ada omong Ibu Iza. Mbak. Balik kantor. Besok. Berat banget. Tarik sis, semongko. Misalnya semongko iki ketok ya. Tarik sis. Kalian buka ya. Hah? Enggak. Iya. Tarik sis, semongko. Alhamdulillah. Kemudian yang satu. Oke. Hah? Ini duduknya ini soalnya amplop. Kecil mana yang orang tahu. Serahkan kepada saya. Baik, tidak seberapa tapi biar terkenang-kenang aja. Memasak diserahkan oleh Joko kepada Mbak Mami. Terima kasih semuanya. Kami minta nyanyi.